Kembali bersama kami, pemirsa. Artis Iyut Bing Slamet akan menjalani proses rehabilitasi terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Berdasarkan hasil asesmen BNN, Iyut akan mengikuti rehabilitasi selama 3 bulan. Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada artis Iyut Bing Slamet yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Keputusan diambil berdasarkan asesmen yang dilakukan tim asesmen terpadu dari BNN. Iyut Bing Slamet meminta maaf kepada keluarga dan rekan sesama artis atas tindakannya mengonsumsi narkoba. Ia menyesal karena kembali terjerumus penyalahgunaan narkoba untuk kedua kalinya. Diketahui Iyut menggunakan narkoba sejak tahun 2004 dan pernah ditangkap pada tahun 2011 silam. Terima kasih dan kepada rekan-rekan semua, entah itu para artis, entah itu para wartawan semua, kayaknya nggak munafik kalau memang pernah mencoba, tapi lebih baik jangan. Karena saya sekarang saat ini benar-benar sangat menyesali, banget menyesali. Dan saya nggak munafik, memang saya memang pengguna, tapi memang saya udah salah jalan. Tapi seperti Bapak bilang juga, kalau memang kita udah kena, ya itu 3 tadi gila, di penjara, dan mati. Tim asesmen menyatakan Iyut Bing Slamet ketergantungan narkoba jenis sabu sehingga perlu menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Namun belum diputuskan apakah Iyut akan menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur atau Balai Rehabilitasi BNN di Lido Bogor. Kita akan tindak lanjuti rekomendasi dari KBNK ini, kita akan tindak lanjuti untuk melangkah lebih lanjut. Terkait dengan ajuan untuk rehabun itu nanti akan kita komunikasikan dan kita koordinasikan dengan tempat atau instansi terkait. Sebelumnya polisi menangkap Iyut Bing Slamet di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat pada 3 Desember lalu. Dalam penangkapan polisi tidak menemukan barang bukti narkoba. Namun dari hasil tes urin, Iyut terbukti positif mengonsumsi narkoba. Kepada polisi, Iyut mengaku membeli sabu seberat 0,7 gram dari seorang penjual pada 1 Desember, kemudian sabu dikonsumsi hingga Rabu 2 Desember. Polisi menyita barang bukti berupa 1 set alat isap sabu, 2 korek gas, dan sebuah plastik klip bening bekas narkoba. Saat ditangkap polisi, Iyut Bing Slamet sempat histeris dan berteriak-teriak. Ketika dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan, Iyut pun masih syok dan sempat menolak saat diminta keluar dari mobil yang membawanya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Identitas korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di Jalan Inspeksi Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat terungkap. Korban merupakan warga Cilacap, Jawa Tengah yang bekerja di Kota Bekasi. Polisi telah mengetahui identitas korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di Jalan Inspeksi Kalimalang di tempat pembuangan sampah dekat permukiman warga Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin kemarin. Identitas korban diketahui setelah pengembangan dan keterangan 7 saksi serta adanya laporan warga kehilangan keluarganya. Korban berinisial DS diperkirakan berusia 20 tahun, warga Desa Mulyasari, Kecamatan Majenang, Cilacap yang bekerja di Bekasi. Kita bisa mengidentifikasi inisialnya DS, ya, tentunya juga ini akan kita kembangkan, di mana kita akan konfirmasi kepada pihak keluarga, kemudian rekan kerjanya, termasuk juga lokasi lain yang mungkin sebelumnya korban datangi atau singgah. Sehingga diharapkan ini menjadi petunjuk untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus korban mutilasi ini ditangani petugas Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bekasi Selatan. Saat ini polisi masih mencari potongan tubuh yakni kepala dan kaki korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bayi berusia 3 bulan di Lamandau, Kalimantan Tengah jadi korban kekerasan ayah kandungnya. Korban yang luka lebam di wajah diselamatkan oleh kepala desa. Bayi malang berusia 3 bulan ini harus dirawat di ruang flamboyan RSUD Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya. Korban luka lebam di bagian wajah setelah mendapat kekerasan fisik yang diduga dilakukan ayah kandungnya saat bertengkar dengan istrinya.
Dalam peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu, istri kepala desa langsung membawa korban ke rumah kepala desa setelah mengetahui korban mendapat kekerasan dari pelaku. Rupanya sebelum keributan itu pun beberapa menit sebelumnya itu sudah terjadi juga keributan. Dengan melihat keadaan bayi, wajahnya sudah lebam, jadi mungkin hati seorang perempuan terpukul melihat keadaan seperti itu. Langsung istri saya itu mengambil sikap mengambil alih bayi tersebut dan diamankan ke rumah kami. Setelah dirawat beberapa hari, kondisi korban mulai membaik. Sementara ayah korban masih ditahan di Polres Lamandau dan istri menjadi saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara di Singkawang, Kalimantan Barat, seorang ibu ditangkap polisi karena menganiaya anak tirinya. Kasus tersebut terungkap setelah warga melapor ke polisi karena menilai kematian korban tidak wajar. Pelaku SS diamankan di Mapolres Singkawang setelah diduga menganiaya anak tirinya yang berusia 7 tahun hingga meninggal dunia. Kasus ini terungkap setelah warga menyebut ada kejanggalan pada kematian korban. Polisi kemudian mendatangi pelaku yang bersiap memakamkan korban. Polisi yang mendesak dilakukan otopsi akhirnya menemukan fakta adanya luka lebam akibat hantaman benda tumpul di tubuh korban. Motif pelaku karena sesaat mengalami kekesalan atau emosi, sehingga yang bersangkutan juga menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui kehilafannya dan mengakui kesalahannya. Ruang keluarga. Jadi ngakunya istri nangis terus. Aku langsung gendong dia, mau bawa ke rumah sakit. Dia tetangga bilang dia udah pergi dia. Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Singkawang sambil menunggu keterangan saksi ahli terkait kondisi kejiwaannya. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Unyuniar, iNews melaporkan. Kapal motor pengangkut logistik pilkada serentak terombang-ambing di Laut Sumatera. iNews Malam akan kembali dengan informasi selengkapnya.